dengan Kak Eko. Nah, adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, ayo semuanya bangkit berdiri ya. Oke, kita akan melakukan tepuk semangat yang pernah kita lakukan minggu kemarin. Oke, yuk tepuk semangat. Semangat, semangat. Ayo, 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 anak Tuhan, semangat. Yeay. Wah, adik-adik hebat semuanya. Oke, sekarang kita awali ibadah kita hari ini dengan berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini Engkau memberikan kami hari yang baru dan penuh dengan keindahan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dido, sini sebentar. Tolong bantuin Mama ya. Ada apa sih Mama? Iya Ma, bentar. Manggil-manggil terus. Mama ini gak ngerti apa. Aku lagi enak-enak main games. Dido, kok nggak datang? Cepetan, kesini. Bantuin Mama, angkatin baju yang di jemuran. Ntar keburu hujan. Mama ini bawel banget. Iya Ma, nanti aku beresin. Aku angkatin jemurannya. Sebel banget sih punya Mama. Cerewet, bawel. Dido, kamu kenapa sih? Kok bawel-bawel mulu? Kenapa mukanya kesel gitu? Ini Ran, gara-gara Mama nih yang gak sabaran. Jadi aku harus cepet-cepet ngangkatin jemuran. Padahal masih mendung, belum juga hujan. Kalau bantuin orang tua tuh nggak boleh sambil ngomel-ngomel gitu, nggak bagus tahu. Ya udah, kan kalau kamu cepet angkatin jemuran, nanti setelah selesai kamu bisa main game lagi. Bener kan gitu? Iya Ran, oke. Aku sekarang mau angkatin jemuran dulu ya. Sini deh, aku bantuin ya. Oke Ran, terima kasih ya Ran. Dido, tadi aku dengar kamu ngomongnya kasar loh sama mama kamu. Gak boleh gitu tahu. Orang tua itu kan wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kita tuh harus menghormati orang tua kita. Gak boleh ngomong gitu. Sana, kamu minta maaf sama mama kamu. Kamu gak sopan ngomong mama kamu bawel-bawel. Kamu minta maaf ya, Dido. Iya Ran. Mana ya mamaku ya? Ya Ran. Sebelumnya aku terima kasih ya sudah dibantuin, terus diingatin lagi sama kamu. Aku mau minta maaf Ran sama mamaku. Maafin Dido ya, sudah bicara kasar sama mama. Lain kali aku tidak akan mengulangi lagi. Baik Dido, Mama pasti maafin kamu. Karena Mama sayang Dido. Lain kali jangan diulangi ya.
Nah, gitu dong. Kalau gitu, baru namanya anak Tuhan. Hebat, Dido. Nah, adik-adik, seperti tadi yang dikatakan oleh Rani, bahwa kita kalau membantu orang tua ataupun melakukan tugas kita harus dengan baik dan tentunya dengan sukacita. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan, lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Jadi ingat ya adik-adik ya, kita harus melakukan tugas kita dengan baik dan sukacita. Oke? Nah, sekarang Kak Eko mau ajak adik-adik, juga Dido dan Rani, kita akan memuji Tuhan dengan mengangkat satu pujian, senyum, dan bermuka gembira. Adik-adik, nyanyinya sambil tersenyum ya, juga bergembira. Oke? Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Adik-adik, kalau tadi kita sudah mengungkapkan sukacita kita dengan puji-pujian, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Nah, ayat persembahan kali ini didasarkan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami. Tadi kami telah mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau terima dan berkati persembahan ini. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini sehingga berguna bagi gereja-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu untuk siap menerima pengajaran yang Kau berikan
melalui Alkitab. Biarlah kiranya firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami dan kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik semua, jumpa lagi sama Kakak Lisa di sini. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak Lisa mau ajak kita untuk sama-sama baca dari Alkitab kita. Yuk, disiapin yuk Alkitabnya. Nah, udah siap kan? Oke, firman Tuhan hari ini kita mau baca dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Coba yang sudah buka Alkitabnya, yuk coba dibuka, nanti kita baca sama-sama ya. Sudah siap? Oke, sudah siap ya? Sekarang Kakak Lisa mau ajak kalian untuk baca bersama-sama. Kita baca ya. Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi hingga tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maesea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dia dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Zerebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengarkan kalimat-kalimat Taurat itu. Nah adik-adik, tadi kita kan sudah sama-sama membaca kitab kita ya, dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Nah, tadi kita berulang-ulang dengar mengenai seorang imam. Ayo, masih ingat nggak imamnya namanya siapa ya? Imam siapa? Ayo. Ya, betul. Namanya Imam Ezra.
Imam Ezra itu adalah seorang ahli Taurat dari Yahudi yang mengikuti pada saat pembuangan dari Babel ke Yerusalem. Jadi orang-orang ini ceritanya sedang kembali lagi atau pulang kampung nih ke Yerusalem. Nah, di sana mereka sudah lama sekali tidak beribadah kepada Tuhan dan mereka ingin kembali beribadah kepada Tuhan. Dan mereka meminta Imam Ezra untuk membacakan Alkitab. Nah, sama nih kayak adik-adik yang suka membaca Alkitab di rumah. Tapi kali ini Imam Ezra membacanya di depan ribuan orang. Mereka mau supaya Imam Ezra membacakan dan nanti ahli Taurat itu membantu untuk mereka bisa mengerti. Yang mendengarkan itu adik-adik ya, jumlahnya banyak sekali. Dan mereka yang mendengarkan itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh sampai mereka menangis. Bahkan ya, ada yang sambil mengangkat-angkat tangannya. Terus ada yang bilang amin, amin. Ada yang bilang puji Tuhan. Dan ada juga yang mereka sampai berlutut ke tanah dan memuji Tuhannya. Saking mereka senang mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Imam Ezra. Nah, kita mau contoh nih dari Imam Ezra. Imam Ezra itu ketika diberi tanggung jawab atau diberikan suatu perintah atau pekerjaan, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Buktinya adalah orang yang mendengarkan itu sampai menangis-nangis, sampai menghayati dan mengerti. Karena Imam Ezra melakukan pekerjaannya dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Nah, tadi di awal kita lihat ya, Dido itu pas disuruh mamanya untuk angkat jemuran, kesel, marah, ngambek atau bete gitu. Lagi asik-asik main game, tahu-tahu suruh angkatin jemuran. Males kan? Tapi ya, kita mau belajar nih hari ini. Seperti tadi Dido sudah mengakui kesalahannya. Dia akhirnya tetap membantu orang tuanya dan meminta maaf sama orang tuanya karena dia merasa menyesal. Nah, di sini Kakak Lisa mau ajak adik-adik untuk belajar seperti Imam Ezra yang mau melakukan pekerjaannya dengan sukacita. Nah, adik-adik, Kakak Lisa punya 3 hal nih yang mau Kakak Lisa sharing buat kalian. Pertama adalah ketika kalian diberi tugas atau diberikan suatu tanggung jawab, kalian harus melakukannya dengan penuh sukacita, sama seperti yang dilakukan oleh Imam Ezra. Ya, kalau melakukannya dengan bersungut-sungut seperti tadi Dido, itu rasanya capek. Tapi kalau kita melakukannya dengan sukacita, semuanya akan terasa ringan. Oke? Yang kedua, ketika kita melakukan tugas atau pekerjaan kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh asal-asalan, yang penting selesai. Atau yang penting kelar cepat selesai. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, apapun yang kalian lakukan atau kalian kerjakan, sekecil apapun itu adalah membuat hati Tuhan bahagia, hati Tuhan senang. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Saya. Semuanya mau menyenangkan hati Tuhan kan? Nah, jadi kita mulai melakukan dari hal-hal yang kecil karena itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kakak Lisa ingat di sini, adik-adik sekolah minggu GKJ Joglo itu sudah melakukan tugasnya dengan baik loh. Seperti pada saat diminta untuk pelayanan berdoa, atau menyanyi, atau membacakan ayat hafalan. Kalian melakukannya dengan penuh sukacita dan dengan bersungguh-sungguh ya. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan karena apa adik-adik? Tuhan senang kalau melihat anak-anaknya melakukannya dengan sungguh-sungguh
dengan penuh sukacita. Dan itu pun menjadi berkat buat kita semua. Adik-adik mau kan jadi berkat buat semuanya? Ya dong, pinter. Anak-anak sekolah minggu GKJ Joglo hebat-hebat soalnya. Nah, adik-adik, Kakak Lisa sekarang mau ajak kalian untuk menonton satu video. Videonya ini bagus sekali. Nah, di video ini kalian lihat ya, satu perbuatan kecil itu yang dilakukan dengan penuh sukacita bisa membawa sukacita buat yang lainnya. Dan itu menjadi mewarnai kehidupan yang tadinya suram menjadi cerah, menjadi ceria, menjadi penuh sukacita. Nah, yuk sekarang kita saksikan ya videonya ya. Bagus kan videonya? Bagus dong. Ternyata dari melakukan hal kecil yang dilakukan dengan penuh sukacita itu membawa dampak yang luar biasa buat di sekitar kita. Sekarang Kakak Lisa mau tanya, siapa yang mau melakukan sama seperti yang ada di video tadi? Angkat tangan. Wah, semuanya mau ya? Hebat-hebat loh. Yuk mulai dari sekarang kita melakukan pekerjaan kita atau tugas kita atau pelayanan kita dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh untuk menjadi berkat buat sekitar kita. Oke? Sip. Jangan lupa ya. Sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar seperti Imam Ezra yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya atau pelayanannya dengan penuh sukacita, bersungguh-sungguh melakukannya karena melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan juga kami mau menjadi berkat walaupun kami melakukan hal yang kecil, tapi itu menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan dan memberkati kami untuk bisa melakukannya sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar seperti Imam Ezra.
yang tadi melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dan melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan untuk menjadi berkat. Oke, sampai jumpa lagi di firman Tuhan minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salin selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Dido, firman Tuhan hari ini bagus ya. Iya Ran, firmannya apaan Ran? Dasar kamu, pasti tadi nggak dengerin nih. Firmannya kita diajarkan untuk bekerja dengan penuh sukacita. Wah, keren. Nah, terus apa nih Ran aktivitas kita hari ini? Nah, karena tadi firmannya bekerja dengan sukacita, Dido dan Rani mau ajak teman-teman semua nih untuk mendokumentasikan kegiatan kalian saat membantu atau menolong orang lain, orang tua. Ya, bagus banget Ran aktivitasnya. Nah, ayo teman-teman semua di rumah bikin yang bagus ya. Semua aktivitas teman-teman membantu bapak sama ibunya di rumah. Ya, jangan lupa didokumentasikan. Setelah itu kalian kirim ya ke core kelas masing-masing. Nah, Dido, kamu mau tahu nggak contohnya? Aku punya loh foto teman-teman yang membantu orang tuanya. Nah, dengan contoh-contoh tadi, pasti teman-teman pasti semangat dong bikinnya. Terus apalagi Ran? Sampai sini dulu aja kali Ran ya. Iya, jangan lupa loh ya. Kalian foto, setelah itu kirimkan ke core class. Nanti yang paling bagus kita mau post di media sosial kita. Ada Instagram, ada Facebook. Pokoknya semua kegiatan yang baik kita mau post ya, supaya orang-orang juga mau melakukan hal yang baik. Oke, Dido? Oke Ran, kalau gitu sampai jumpa teman-teman semuanya. Ditunggu ya aktivitasnya. Dadah. Halo adik-adik. Sekarang Rani mau ajak kalian untuk menghafal firman Tuhan. Ayat hafalan kita diambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Satu kali lagi ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan lupa ya untuk dihafalkan. Dah.
Nah, adik-adik, bagus kan firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu melakukan tugas yang terbaik dan penuh sukacita. Oke? Kak Eko percaya adik-adik pasti bisa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau akhiri ibadah hari ini. Kita akan berdoa. Yuk, semuanya sikap doa yang baik, hormat kepada Tuhan. Kak Eko mau pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang selalu mengingatkan kami untuk melakukan tugas yang terbaik dan penuh sukacita. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya seperti melakukan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk Helen, untuk Daryl, juga Fanny yang sudah berulang tahun. Tuhan tolong Kau berkati mereka. Tambah-tambahkan mereka sukacita, tambah-tambahkan kepintaran, ketaatan, sehingga mereka akan menjadi anak yang terus takut akan Tuhan. Berkati Mama Papa Helen, Mama Papa Daryl, juga Mama Papa Fanny. Berkatilah mereka supaya sehat selalu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun kami dalam melakukan setiap tugas sehingga kami dapat melakukannya yang terbaik dan seperti melakukan untuk Tuhan. Sekarang kami mau akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini.